Indonesia krisis kehormatan. Menurut Cikgu Indonesia yang mengajar 3 hari di ke Malaysia, adab dan juga kesopanannya itu bagaikan langit dan bumi. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jasa guru ini yang sepatutnya amat-amatlah dihargai, karena dengan adanya guru itu boleh mencerdaskan para murid-muridnya hingga rakyat-rakyat menjadi pandai, lalu sangatlah mudah untuk memajukan negaranya. Ini ada salah satu video ataupun pengalaman orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun mengajar ataupun menjadi cikgu di Indonesia. Karena kurangnya dihargai ataupun jasa gurunya, bisa dikatakan gajinya itu kurang mencukupi di ke kampungnya, daripada nanti menjadi pinjol ataupun pinjaman online, beliau memutuskan untuk menjadi kuli ataupun babu sawit di ke Malaysia. Dan pengalaman dia orang kerja di ke Malaysia 1 hari itu setara gaji cikgu di ke Indonesia 1 bulan. Kita tengok dulu videonya. Kerja jadi guru di Indonesia itu 300 ringgit per bulan. Kamu harus tahu ini. Jadi di sebuah komentar yang menarik sekali, intinya bilang gini: gaji buruh sawit bisa dapat 3.000 ringgit per bulan, sedangkan gaji guru di Indonesia itu 300 ringgit per bulan. Aku mau fokus soal gaji guru yang dibilang 300 ringgit per bulan. Tapi hal yang lucu dari itu tidaklah benar. Justru 300 ringgit itu terlalu besar sih Pak. Mungkin orang Malaysia ini mau melitoteskan gaji guru di Indonesia ya, dengan mengatakan 300 ringgit saja per bulan. Tapi aku katakan bahwa gaji guru di Indonesia itu 300.000 rupiah per bulan. Kaget kah? Tidak sampai 100 ringgit Pak. Dari mana aku tahu? Ya, aku juga seorang akademisi yang pernah ditawari untuk mengajar dengan imbalan 300.000 per bulan sebagai guru honorer. Jadi separah itu, udah mah capek-capek kuliah, mempelajari dan menguasai kompetensi guru, gogik maupun pedagogik. Pas mau jadi guru ditawari segitu. Bukannya tidak mau bersyukur sih, tapi ayolah yang benar saja. 70 ringgit upah sehari itu di Malaysia rasanya masih kurang Pak, apalagi sebulan. Jujur ya, saya paling heran dengan Kementerian Pendidikan di Indonesia, teman-teman. Setiap kali pergantian kabinet, saya itu memiliki harapan agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju. Tapi saya sangat kecewa sekali loh, teman-teman. Kenapa? Karena sekolah ini ya yang menjadi fondasi dasar kemajuan suatu negara ini hancur, teman-teman, hancur. Jadi pendidikan itu fondasi dasarnya. Jadi kalau rakyatnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, itu sudah pasti negaranya maju. Jadi kalau saya lihat sistem sekolah ini, saya lihat ya, tidak mampu membuat anak didik itu menjadi lebih paham dan memiliki kesadaran. Terus juga memiliki moralitas dan etika ya. Kebanyakan sekolah itu ngedidik anaknya itu supaya patuh, jujur dan disiplin. Menurut saya itu kurang. Terus anak-anak itu cenderung tidak kreatif dan tidak punya inisiatif. Dan yang paling menyedihkan itu anak-anak di Indonesia itu memiliki minat baca dan minat belajar yang rendah. Dan juga punya mentalitas kelas tahu kali ya. Jadi kalau dikasih suatu challenge ya, suatu tantangan ya, mereka itu gampang nyerah. Itu semua akarnya itu dari
sekolahan lah teman-teman. Makanya saya itu paling mendukung kalau gaji-gaji guru itu dinaikkan ya. Menurut saya guru itu profesi paling mulia. Guru di Indonesia ini paling kesian teman-teman, apalagi guru-guru honorer, apalagi guru-guru di daerah pedalaman itu gajinya kecil-kecil banget teman-teman. Nah, saya lebih respect terhadap orang-orang seperti itu ya. Mereka mau berkorban demi bangsanya, tapi jarang sekali dihargai. Jadi ya, Menteri Pendidikan di Indonesia saat ini saya lihat menyedihkan sekali lah. Sampai kapan mau maju kalau sistem pendidikan ini masih dibuat itu seperti sistem pendidikan apa namanya? Primitif. Oh, primitif. Jadi gimana mau bisa maju kalau pendidikannya itu terkebelakang, teman-teman. Jadi ini saya ungkapkan curahan hati ini karena saya itu cinta Indonesia dan ingin Indonesia itu maju. Setuju gak teman-teman? Bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil, hoki kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Oke geng ya, di sini saya juga akan mencurahkan isi hati saya soal pendidikan ini geng. Jujur, sejujur-jujurnya 8 tahun saya dekat Malaysia itu mencari kerja, mencari nafkah, mencari rezeki ya. Dan 4 tahun saya membiayai istri saya untuk melanjutkan university. Sebetulnya nggak ada niatan istri saya ini menjadi orang yang kaya atau gimana, nggak. Cuman setidaknya bolehlah membantu kemajuan negara, karena dengan rakyat-rakyat Indonesia yang cerdas, otomatis negara kita juga akan lebih maju karena banyak yang kreatif gitu ya. Nah, alhamdulillah saat ini tuh sudah selesai university S1 dan sekarang melanjutkan lagi yang S2-nya. Dari situ biaya hasil kerja dekat Malaysia di perkebunan kelapa sawit, alhamdulillah saya boleh membiayai istri saya. Sampai saat ini alhamdulillah juga sudah menjadi cikgu honorer. Kurang tahu tak honorer itu apa? Cikgu honorer itu cikgu yang sukarela dengan tulus, dengan ikhlas membantu sekolahan ataupun yayasan sekolah untuk mengajari murid-muridnya. Jadi saya tengok sehari-harinya itu saya pun pening geng, banyak tugas-tugasnya. Setiap malam dia tak tidur untuk buat kreatif, buat mainan-mainan untuk anak-anaknya, memberikan PR, bukan memberikan sih, tapi memberikan surprise agar sebuah kreatif, agar negara ataupun murid-murid anak-anak Indonesia itu boleh otaknya itu boleh berkembang. Jadi dari biayanya itu sudah cukup mahal ya University juga Indonesia ini. Lepas itu perjuangannya menjadi cikgu itu pun juga bukan mudah. Hasilnya berapa? Gajinya itu berapa geng? Kalau kurang tahu, gajinya itu 200.000 rupiah. Itu setara dengan 60 sampai 70 ringgit dalam 1 bulan. Kalau kerja di Malaysia itu mungkin setengah hari aja udah dapat ya segitu. Tapi saya nggak apa-apa, saya sudah cakap karena sebelum sekolah ya kita sudah berbincang-bincang harus mematangkan pikiran kita. Jadi kalau menjadi cikgu itu jangan teringin menjadi kaya. Kita harus sukarela, harus ikhlas membantu pendidikan Indonesia ataupun mencerdaskan. Kita tak payah mengharapkan imbalan ataupun gaji. Ya mengharap tapi tak payah mengharap sangat-sangat lah tentang gaji tersebut. Kita yakinlah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita memberikan yang keikhlasan, ketulusan, insya Allah pasti akan memberikan jalan lain untuk membuka rezeki kita. Saya menguatkan itu, saya cuman segitu saja. Alhamdulillah sampai saat ini pun juga masih berjalan segitu geng. Dan ini ada cerita yang sungguh miris menurut saya. Ada salah satu seorang cikgu di Indonesia macam kurang dihargai. Jadi guru di Indonesia ini bisa dikatakan ataupun boleh dikatakan tak bebas lah. Kalau menegaskan kepada muridnya tersebut, murid melawan.
kasih ketegasan lagi mengadu kepada orang tuanya. Sampai-sampai Cikgu ini hampir menyerah. Hampir menyerah, tapi tetap sayang dengan Indonesia, ingin mencerdaskan. Karena sampai dah menyerah dari segi ekonominya kurang tercukupi, lalu di sekolahan mendapatkan perlakuan yang kurang baik ataupun kurang yang menyenangkan, lalu mendapatkan tawaran menjadi cikgu di ke negara jiran, Malaysia. Pertama kali pergi ke sana, dia itu mulai berpikir, ini jauh dari rumah saya. Nanti saya kalau diperlakukan serupa dengan di Indonesia, saya mau mengadu kepada siapa? Sementara rumah saya jauh. Ternyata setelah itu dijalani, membuat shock cikgu Indonesia ini ketika mengajar murid-murid dekat Malaysia. Nah, tentunya kurang penasaran macam mana cerita fakta tersebut, kita tengok videonya. RJ Story ID. Namaku Pak Arya, seorang guru SMK di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sudah lebih dari 12 tahun aku berdiri di depan kelas. 12 tahun. Mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi juga mendidik hati, membentuk karakter, dan menjadi orang tua kedua bagi anak-anak yang datang dari latar belakang yang beragam. Namun akhir-akhir ini, aku merasa lelah. Bukan karena beban kerja, tapi karena perlakuan yang kami terima sebagai guru. Terlalu sering aku mendengar cerita tentang guru yang dipukul muridnya, bahkan pernah kualami sendiri ketika aku menegur seorang siswa karena membawa rokok ke kelas. Alih-alih merasa bersalah, ia malah membentakku. Beberapa temannya ikut mengepung dan mengintimidasiku. Hari itu, aku pulang dengan luka bukan di tubuh, tapi di hati. Yang lebih menyakitkan adalah ketika orang tua mereka datang ke sekolah, bukan untuk minta maaf, tapi untuk memarahi aku. Katanya aku terlalu keras. Katanya aku mempermalukan anak mereka. Saat itu aku berpikir, apakah dunia pendidikan di negeri ini masih menghargai peran seorang guru? Di tengah keputusasaan itu, datang sebuah kesempatan, program pertukaran guru ke Malaysia. Aku hampir menolak karena merasa tak ada gunanya, tapi rekan sejawatku berkata, Pak Arya, barangkali ini adalah perjalanan yang akan menyembuhkan luka Bapak. Akhirnya, aku pun mengemas pakaian, membawa setumpuk buku, dan segunung pertanyaan di kepala. Aku melangkah ke Bandara Soekarno-Hatta dengan perasaan campur aduk, antara antusias, cemas, dan luka yang belum sembuh. Setibanya di Malaysia, aku dijemput oleh seorang guru lokal bernama Encik Faizal, seorang guru senior di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Taman di Selangor. Dalam mobil menuju sekolah, kami banyak berbincang soal dunia pendidikan, tentang tantangan guru masa kini, dan betapa pentingnya adab dalam proses belajar mengajar. Hari pertama aku masuk kelas, aku diminta menjadi guru tamu untuk kelas darjah 6, setara dengan kelas 6 SD di Indonesia. Aku pikir, anak-anak seumuran ini biasanya paling sulit diatur. Tapi dugaanku salah besar. Begitu aku membuka pintu kelas, semua murid langsung berdiri serempak, tangan mereka di samping badan, dan dengan serempak mereka mengucap, "Selamat pagi, Cikgu." Seketika aku terdiam. Kurasakan ada benjolan di tenggorokanku, seperti ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku lupa kapan terakhir kali aku disapa seperti itu di tanah kelahiranku. Aku membalas sapaan mereka dan mulai memperkenalkan diri. Saat aku menjelaskan materi tentang teknologi industri di Indonesia, mereka memperhatikan dengan mata penuh antusias. Tidak satu pun yang bermain ponsel. Tidak ada yang menunduk bosan. Bahkan ketika aku berbicara dalam bahasa Indonesia yang mereka tak sepenuhnya mengerti, mereka tak tertawa, tak mencibir. Mereka menyimak dengan diam, dalam diam yang penuh hormat. Di tengah pelajaran, seorang murid bernama Aiman mengangkat tangan dan bertanya, "Cikgu, adakah pelajar di Indonesia suka menjadi guru seperti Cikgu?" Pertanyaan itu menusuk. Aku tersenyum, lalu menjawab dengan jujur, "Tidak semua. Banyak yang malah tak menghargai guru, Aiman." Anak-anak di kelas saling berpandangan. Seperti tak percaya bahwa ada murid yang bisa bersikap tidak hormat pada guru. Setelah kelas usai, Aiman mendekat dan berkata, "Terima kasih, Cikgu. Cikgu sudah datang jauh dari Indonesia hanya untuk mengajar kami. Kami sangat hargai itu."
Aku terdiam. Air mataku hampir jatuh. Aiman, kamu tahu tak, kata-kata kamu itu lebih berharga dari hadiah apapun. Setiap kali aku berada di kelas di Malaysia, perasaanku seperti disayat-sayat oleh dua kenyataan yang sangat berbeda. Di sini, seorang guru disambut seperti tamu kehormatan. Murid berdiri saat guru masuk. Mereka angkat tangan untuk bicara. Mereka tak menyela. Mereka memanggil guru dengan panggilan penuh hormat, Cikgu. Aku masih ingat betul salah satu kejadian di sekolahku di Indonesia. Suatu hari, aku masuk ke kelas dan mendapati dua murid sedang memutar musik keras-keras. Saat aku minta mereka mematikan, salah satunya justru berkata, "Ah, Pak Arya ribet banget sih. Mau ngajar yang ngajar aja." Murid lain ikut tertawa. Beberapa bahkan merekam diam-diam dan mengunggahnya ke media sosial. Aku menjadi bahan lelucon. Disinilah aku merasakan betapa peran guru di tanah airku sedang mengalami krisis kehormatan. Aku lalu berbincang dengan kepala sekolah di Malaysia, seorang wanita bijak bernama Puan Noria. Aku bertanya dengan nada getir, "Mengapa anak-anak di sini begitu sopan? Begitu menghargai guru?" Beliau tersenyum dan menjawab, "Karena kami tanamkan dari kecil, dari rumah dan sekolah, bahwa guru adalah pewaris ilmu. Mereka bukan pekerja biasa. Bila kamu menghormati guru, kamu sedang menghormati ilmu dan masa depan kamu." Jawaban itu sederhana, tapi sangat dalam. Aku tertegun. Di Indonesia, guru seringkali hanya dianggap sebagai karyawan. Seolah-olah tugas kami hanya mengajar, memberi nilai, dan selesai. Tapi di Malaysia, guru adalah bagian dari sistem adab. Bukan sekadar pengajar, tapi pendidik jiwa. Aku menuliskan pengalamanku itu malam harinya di buku catatan. Mereka menyebut guru dengan Cikgu, seolah panggilan itu adalah gelar suci. Sementara di negeriku, guru sering dipanggil dengan sebutan seenaknya, bahkan kasar. Saat itulah aku sadar, aku datang ke negeri ini bukan hanya untuk mengajar, tapi juga untuk belajar. Belajar bagaimana seharusnya profesi guru dimuliakan, bagaimana adab menjadi pondasi, dan bagaimana bangsa yang besar dibentuk, bukan hanya dengan teknologi, tapi dengan rasa hormat. Hari-hari terakhirku di Malaysia terasa seperti mimpi. Aku mengunjungi beberapa sekolah lain, berbincang dengan guru-guru dari berbagai latar belakang, dan semuanya mengangkat satu nilai yang sama, adab di atas ilmu. Bagiku, perjalanan ini bukan sekadar study tour. Ini adalah perjalanan batin. Sebuah tamparan lembut yang menyadarkanku bahwa pendidikan bukan hanya soal angka dan kurikulum, tapi tentang rasa hormat yang harus diajarkan sejak dini. Di hari terakhir, para murid memberiku kenang-kenangan, selembar surat ucapan terima kasih yang mereka tulis sendiri, dan sebuah syal bertuliskan, "Terima kasih, Cikgu Arya." Aku tak bisa menahan air mata. Aku hanya 3 hari mengajar mereka. Tapi mereka memperlakukanku seolah aku telah mendidik mereka seumur hidup. Sementara di tanah kelahiranku, seringkali setelah bertahun-tahun mengajar, aku bahkan tak diingat, tak dihargai. Bahkan pernah satu kelas dengan kompak meninggalkan pelajaran daring karena mereka tak menyukaiku. "Guru kok baperan," kata mereka di komentar. Aku pulang ke Indonesia dengan tubuh yang lelah, tapi hati yang penuh luka, penuh pelajaran, dan penuh tekad. Setelah kembali, aku membawa perubahan, bukan perubahan sistem, tapi cara pandang. Aku mulai dengan hal kecil. Aku ajak rekan-rekan guru untuk tidak hanya mengajar, tapi juga menyentuh hati murid. Aku mulai menulis pengalaman di blog. Kuceritakan bagaimana anak-anak Malaysia memperlakukan gurunya, dan bagaimana perbedaan itu mencerminkan budaya yang membentuk generasi. Tak disangka, tulisan itu viral. Banyak yang membaca, banyak yang menangis, dan bahkan ada murid yang datang ke ruang guru dan berkata, "Maaf ya, Pak. Saya dulu sering ngelawan. Tapi sekarang saya ngerti, Bapak juga manusia, Bapak juga berjuang." Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku sebagai guru. Bukan karena aku merasa dihargai, tapi karena aku tahu, perubahan bisa dimulai, sekecil apapun. Dan hari ini, jika kamu yang menonton ini adalah seorang murid, izinkan aku sampaikan satu hal. Hormatilah gurumu, bukan karena mereka sempurna, tapi karena dari merekalah kamu belajar menjadi manusia.
Dan jika kamu adalah orang tua, izinkan aku berkata. Ajarkan anakmu bahwa guru bukan musuh, tapi sekutu. Bukan pelayan, tapi panutan. Dan kepada para guru di seluruh penjuru negeri, aku tahu kalian lelah. Aku tahu rasanya diremehkan, dilukai, dicibir. Tapi tetaplah berdiri. Karena kita bukan hanya mendidik anak-anak, kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa ini. Memang pada dasarnya sekolah mengejar pendidikan dekat sekolah itu menyempurnakan pendidikan dekat rumah. Jadi yang sepatutnya anak-anak kita itu sudah diajarkan di rumah. Di rumah sudah diajarkan tentang adab dan juga kesopanan. Malaysia mampu membuat hal itu. Maka dari itu Cikgu Indonesia ini sampai menangis tengok ketertiban Indonesia. Perjuangan seorang cikgu ini memang sungguh sangatlah hebat, geng. Sekolah kuliah beberapa tahun, beberapa semester, itu juga memakan biaya yang cukup banyak. Jadi kita harus sadar dirilah sebagai murid-muridnya, macam mana kita harus menghargai seorang cikgu ataupun guru dekat sekolahan, dan macam mana kita cara menghormati, menghargai. Jangan sampai kita ini menjadi sok pahlawan, jangan kita ini sok-sokan orang yang hebat ketika melawan cikgu. Itu hal yang tidak dibenarkan. Kita contoh aja macam dekat Malaysia. Dekat Malaysia sejak kecil sudah diajarkan di rumah tentang menghormati orang lain, adab dan juga akhlak. Karena gini, geng, sekaya-kayanya kita ya, sebanyak-banyaknya ilmu yang kita punya, yang kita dapat, tapi kalau tak punya adab, akhlak dan juga kesopanan, kita macam nggak ada harganya. Apa bedanya dengan hewan, geng? Yang membedakan itu sebenarnya yang utama yaitu adab dan juga kesopanan. Ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan. Jadi semakin meluas, semakin berkembang. Kalau hanya kita mencari kepandaian tapi tak punya akhlak dan juga tak punya adab, ini nantinya juga hancur, ya, nggak bisa tertata dengan rapi. Cerita dari cikgu yang barusan kita tengok ini sangatlah menyentuh saya, geng. Tadi saya sampai merinding tengoknya. Macam itulah murid-murid Malaysia untuk menghargai cikgunya di Indonesia. Sementara di Indonesia ini banyak kasus-kasus, bahkan masuk ke berita media televisi Indonesia yang cikgu melawan murid melawan cikgu, sampai cikgunya ada yang kena jera, sampai yang masuk hospital karena keparahan tersebut. Ada juga yang murid melawan cikgu tapi cikgu mencoba untuk mempertahankan diri, ataupun meskipun nggak melawan tapi setidaknya itu melindungi diri, malahan guru tersebut dikecam. Katanya cikgu ataupun guru Indonesia tak sayang kepada muridnya, semena-mena dengan muridnya. Ada juga cikgu Indonesia yang difitnah apabila ada murid yang sakit, konon katanya itu hasil penganiayaan dari cikgunya. Wah, bermacam-macam di Indonesia ini, geng. Jadi yang harus bersekolah di sini bukan hanya muridnya tapi juga orang tuanya. Ajarkan anak-anaknya agar punya akhlak, agar punya adab. Jangan semena-mena mempunyai harta lalu seakan-akan berkuasa di dunia ini. Gitu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini boleh bermanfaat, juga boleh merubah sistem pendidikan kita, boleh merubah akhlak dan juga adab kita yang kurang baik ke depannya, agar Indonesia boleh menjadi negara yang berkembang. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.